Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah. Kita mulai dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai ibadah, kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Dari tempat mulia dan maha tinggi, Kristus datang ke bumi melawan kita yang hina. Kristus mengulurkan tangannya kepada kita untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Marilah kita bersyukur kepadanya dan naikkan puji-pujian bagi namanya. Pujilah dia dengan sorak-sorai, pujilah dia dengan tari-tarian, dan bersukacitalah sebab Rajamu datang. Jemaat menyanyi kidung jemaat 123, selamat datang pada bait yang ketiga. Sidang jemaat diundang berdiri.
ayat 1 sampai 3. Hai dunia, gembiralah. Sang Putra Allah. Amin.
melalui perantara para nabi menyatakan nubuatan bahwa Mesias Raja Damai akan datang menyelamatkan umatnya. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu permintaan dari Tuhan Allahmu, biarlah itu suatu dari punya orang mati yang paling bawah atau suatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencoba Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga-Ku, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan aku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menamakan dia Immanuel. Pasal 5 ayat 1 sampai 4. Dengan berikut Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai kecil di atas Yuda, daripadamu akan bangkitku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak kala, sejak dahulu. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudara akan kembali kepada orang akan berkuat dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Nubuat Allah telah digenapi. Tuhan menyatakan diri kepada umatnya melalui malaikat Tuhan. Berita datangnya juru selamat dikatakan kepada seorang perempuan muda yang belum bersuami. Inilah berita kedatangan dan berita kelahirannya. 1 ayat 18 sampai dengan 25. Dengan berikut kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu ketika ibunya bertunangan dengan
dengan penuh kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami sebutkan untuk bisa mengambil tempat di depan untuk menyalakan lilin Natal. Yang pertama, Bapak Wakil Bupati. Yang kedua, Ketua Pembuatan Natal Ibu Pendeta Isolina SPH. Yang kedua, Ketua Jemaat Bapak Pendeta Bono SPH. Yang ketiga, Ketua Panitia Natal Ibu Betty SPH. Yang keempat, Sesepuh Gereja GKI Patanganapilo diwakili oleh Bapak Dian Kamis. Yang kelima, Ketua SPB Bapak Martin Sama. Yang keenam, Ketua SPP Ibu Eterwati. Ketujuh, Ketua SPRP dan SPA Saudari Apria. Ketua Yayasan Pendidikan Sinar Kasih Bapak Dr. Daniel. Yang ke-10, mewakili anak sekolah minggu Saudari Tisya. Yang ke-11, mewakili jemaat Bapak Marius Abu. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sementara semua lilin dinyalakan, diiringi tarian dan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 92, Malam Kudus. Sidang jemaat diundang berdiri.
kita akan menyaksikan paduan suara dari Panitia Natal 2022. Iya. Sana kena oma nggak apa-apa Ayo tengok ya. bisa lewat Ya. Sini aja ya. Sini aja ya. Sini aja. tadi biasa Pak. Saya tengok ya. Oh iya. Eh.
Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Selina Estela. Kami persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom yang di atas. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa apanya? Luar biasa baik ya. Luar biasa baik di dalam Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan, semuanya pasti baik-baik saja. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Terima kasih pada malam hari ini, malam Natal yang berbahagia. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan tidak membiarkan kami hidup dalam kesalahan kami dan mati dalam dosa kami. Terima kasih karena Engkau telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau menyiapkan hati, pikiran, pendengaran, penglihatan kami. Biarlah sabda firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan bersama-sama sungguh dapat memberikan pertumbuhan iman bagi kami sekalian. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan melalui perantaraan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut sabda firman-Mu. Biarlah boleh kami terima, boleh ditanamkan dalam hati kami, boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah iman. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengambil nas yang menjadi dasar perenungan malam Natal ini terdapat dalam Matius pasal 2 Di depan. ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Matius pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-12 dengan perikop orang-orang Majus dari timur. Kita akan membacanya secara litani. Pada ayat yang ke-12 akan kita baca bersama-sama. Saya akan membacanya terlebih dahulu bagi kita dalam nama Yesus. Demikian firman Tuhan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana anak?" Boleh foto.
darah dan air mata. Peristiwa ini tentu mengejutkan saya saudara. Dan bukankah kita juga senantiasa membayangkan peristiwa Natal itu adalah sebagai suatu kondisi yang penuh dengan kesukacitaan, penuh dengan damai dan sejahtera, dan jauh dari bahaya kematian. Bapak Ibu Saudara, pada saat Yesus lahir ke dunia, Dia hanya hadir dalam sosok seorang bayi kecil yang lemah. Dia tidak menggunakan kekuatan militer. Dia tidak menggunakan kekuatan, sehingga Ia pun memanggil orang-orang Majus itu dan bertanya secara teliti dengan mereka, siapakah raja yang seorang bayi yang baru lahir itu yang disebut sebagai raja. Saudara-saudara, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa orang Majus dan mengapa mereka dapat mengetahui ada bayi yang baru lahir, dan bayi yang lahir itu adalah seorang raja yang akan datang hanya dengan melihat melalui bintang. Saudara-saudara, dalam Alkitab tidak menyebutkan secara spesifik siapa mereka, tetapi dalam kamus Alkitab menyebutkan bahwa kata Majus berasal dari kata magi atau mogi atau magoi dalam bahasa Yunani, yang berarti ahli nujum, ahli perbintangan. Selain itu mereka juga disebut sebagai ahli sihir. Di kalangan bangsa Israel, mereka juga mengenal orang Majus, dan mereka dipandang sebagai orang-orang yang memiliki kekuatan-kekuatan atas atau adikodrati, kekuatan-kekuatan yang memaksa dengan penuh rahasia kepada orang atau benda-benda atau ritus-ritus. Mereka juga adalah imam terpelajar yang mempelajari ilmu perbintangan dari daerah Madai, Persia. Saudara-saudara, orang Majus ini seringkali diperlukan oleh raja-raja. Raja-raja seringkali memanggil orang-orang Majus dengan meminta petunjuk kepada mereka, atau jikalau seorang raja ingin menang dalam suatu peperangan tertentu, maka dia ingin supaya melalui orang Majus, melalui orang yang ahli sihir, bisa dapat mengalahkan musuhnya. Namun dalam kehidupan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, perbuatan-perbuatan sihir, perbuatan nujum atau meramal sangat dilarang dengan tegas. Lagi pula bangsa Israel tahu benar perbedaan antara mujizat yang dilakukan Allah atau mujizat yang dilakukan oleh tukang sihir, seperti yang terjadi dalam kisah Musa di hadapan Firaun yang berhadapan dengan ahli-ahli sihir. Ketika Raja Firaun memanggil ahli-ahli sihirnya dan melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu berubah jadi ular. Namun ketika Musa juga melemparkan tongkatnya, dan tongkat Musa juga berubah menjadi ular, dan ular yang berubah dari tongkat Musa itu memakan ular-ular dari ahli-ahli sihir. Bahwa di situ dinyatakan bahwa kuasa Allah jauh lebih besar daripada kuasa jahat. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, Nabi Bileam juga pernah menubuatkan bahwa bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan itu dibandingkan dalam Bilangan 24 ayat 17. Nubuatan tentang lahirnya Juru Selamat, Saudara, memang tidak hanya dinubuatkan oleh Nabi Bileam, tetapi juga dinubuatkan oleh nabi-nabi yang lain seperti Yesaya, Mika, dan nabi-nabi lainnya. Saudara, mungkin karena bangsa-bangsa lain juga tahu bahwa bangsa Israel menantikan Mesias, Raja Yahudi yang akan datang, disebut dengan bintang Bethlehem. Bintang yang timbul dari langit itu adalah seperti deklarasi Allah akan kedatangan anaknya ke dalam dunia. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hadapannya kabarkanlah kepadaku supaya aku pun menyembah Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sindrom ketakutan ternyata bukan saja membawa dampak yang negatif bagi tubuh kita. Sindrom ketakutan dapat membuat perasaan gelisah, perasaan cemas, susah tidur atau insomnia, tidak dapat menikmati hidup. Namun juga sindrom ketakutan dapat mendorong seseorang untuk memikirkan dan merancangkan
pada akhirnya, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, dia membunuh semua bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun dengan sangat tragis dan kejam. Saudara-saudara, tindakan ini sungguh amat keji. Bahkan dia membuat suatu legitimasi yang mensahkan niatnya terhadap tindakan kejahatannya. Legitimasi itu menjadi suatu pembenaran yang membutakan mata hatinya, membutakan akal sehatnya dan hati nurani. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, walaupun Yesus lahir tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi mari saudara kita melihat bahwa sejak Yesus lahir ke dunia, dia membawa terang bagi hidup dalam kegelapan. Berita lahirnya Yesus Kristus membawa sukacita, membawa kegembiraan, membawa pembaharuan hidup, bukan hanya bagi para gembala-gembala, tetapi juga bagi orang-orang Majus yang jauh daripada Allah, yang tidak mengenal Allah, yang dikatakan bukan umat pilihan Allah, tetapi orang-orang Majus mendengar tentang Allah dan mereka pun menuruti firman Allah. Mereka semua dimenangkan, mereka mendengar ucapan dari firman Allah. Saudara, kedatangan orang Majus kepada bayi Yesus sekaligus memberi kuasa terang, sekaligus telah membawa makna bagi kehidupan kita, membawa kuasa terang bagi orang-orang yang percaya, yang dulunya hidup dalam kegelapan. Orang Majus memberikan penghormatannya kepada Tuhan Yesus dengan sukacita. Mereka dikatakan dalam Alkitab membuka tempat harta bendanya dan memberikan persembahan kepadanya dengan membawa persembahan yang terdiri dari emas apa? Dan saudara-saudara, ada 3 makna yang sangat penting dalam persembahan orang Majus. Dan mungkin ini pernah kita dengar atau belum pernah kita dengar. Apa makna di balik persembahan yang diberikan oleh orang Majus? Emas, kemenyan, dan mur. Saudara, emas biasanya dipersembahkan sebagai upeti kepada raja. Dengan mereka memberikan emas kepada Yesus, Yesus mereka akui sebagai raja. Dan kemenyan biasanya digunakan sebagai penghormatan kepada Allah. Melalui asap kemenyan, dan asap kemenyan itulah yang diyakini menjadi asap yang berbau harum di hadapan Allah. Nah, kedatangan Yesus sebagai raja, dia tidak diutus oleh manusia, tetapi diutus langsung oleh Allah. Dan kemudian yang ketiga, yaitu persembahan mur. Mur ini biasanya digunakan untuk manusia dan untuk membalur jasad orang yang sudah meninggal. Saudara, semua orang pada hakikatnya akan meninggalkan dunia ini. Membalur jasad dengan mur pada waktu itu hanya bagi kalangan orang mampu saja. Dan mungkin dalam pikir orang Majus, kalau mereka memberikan persembahan berupa mur, kita ini tahu bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara, hanya fana. Dan mungkin mur ini bisa dia gunakan kepada orang tuanya atau dirinya sendiri ketika itu disimpan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah orang Majus bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka memperoleh petunjuk dari Allah supaya mereka jangan kembali kepada Herodes. Lalu ketika mereka mendengar petunjuk dari Allah itulah mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, tema Natal kita tahun ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh PGI dan KWI, yaitu maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayo kita baca sama-sama. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara-saudara, apa makna dari tema ini dan pesan Natal untuk kita pada malam hari ini? Yang pertama, apakah Natal mendatangkan semangat, mendatangkan niat bagi kita untuk mencari-cari tahu, untuk mencari-cari senantiasa dengan penuh rindu kehendak Allah dalam kehidupan kita seperti orang Majus? Ataukah kita bersikap seperti orang yang di Bethlehem, seperti orang yang di Yerusalem? Mereka bersikap acuh tak acuh, tidak tahu menang tentang kedatangan Mesias yang sudah datang itu. Dan mungkin kita ada di antaranya. Setiap Natal dari tahun ke tahun kita melaksanakannya. Dan sepertinya hal ini merupakan sebuah tradisi. Karena setiap tahun
antusias dan bekerja sama dengan baik. Namun ada Bapak Ibu Saudara, di tempat-tempat gereja-gereja tertentu, ketika mereka sudah merayakan Natal, mereka saling tidak baik satu dengan yang lain, berkata hal-hal yang tidak baik satu dengan yang lain, terjadi permusuhan, sehingga setelah Natal ada orang yang tidak mau lagi pergi ke gereja karena saya kecewa ketika saya jadi panitia begini begitu ya. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita memaknai sukacita Natal ini sungguh-sungguh merupakan niat kita untuk mencari-cari tahu kehendak Allah dalam kehidupan kita. Natal juga bagi sebagian orang justru menjadi ancaman. Kenapa ancaman? Mungkin bagi ancaman ekonomi kali ya. Melihat tetangga di sebelah punya kue yang banyak, punya baju baru, menghias rumah mereka dengan sangat baik. Sementara kalau kita yang tidak mampu, kita sangat bersedih hati. Ya, Natal lagi, saya tidak punya uang untuk membeli baju, untuk membeli kue, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi bahwa makna Natal yang sangat penting bukan euforianya saja, tetapi bagaimana kita menyambut sukacita Natal dengan memandang kepada Tuhan yang lahir di kandang domba. Dia tidak mempunyai tempat, tetapi dia rela datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang, bukan hanya orang kaya, tetapi juga orang miskin, bukan hanya orang kaya dan orang miskin, tetapi juga orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia, seperti misalnya orang-orang yang mengalami disabilitas dan lain sebagainya. Tuhan datang untuk mendatangkan, memberikan damai dan sejahtera bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ataukah kita juga bersikap seperti Herodes, penuh ketakutan, penuh dengan rasa gelisah ketika peristiwa Natal terjadi? Masih banyak beban pergumulan yang menjadi ketakutan-ketakutan kita, sehingga Natal tidak membawa sukacita, perasaan sedih, perasaan kecewa, dan lain sebagainya. Lalu saudara, bagaimana kita maknai Natal dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Natal sejatinya membawa sukacita. Natal sejatinya membawa kegembiraan karena Sang Mesias sudah datang ke dunia dan sudah lahir untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudara, saya sangat senang, tidak hanya di jemaat ini, tetapi saya melihat di beberapa tempat, bahwa tidak lagi ada orang, hampir tidak ada orang yang mau hitung-hitungan ketika melayani Tuhan dan memberi kepada Tuhan. Dan barangkali apa yang di depan Bapak Ibu ini kelihatannya sederhana begitu ya, sederhana. Tetapi ini Bapak Ibu Saudara, kalau dihitung-hitung nilainya mungkin 1 juta lebih, mungkin 1 juta lebih yang di depan. Tapi kita tidak mau hitung-hitungan akan itu. Ini adalah sukacita kita untuk merayakan tentang hari kedatangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita syukuri, bersyukur dengan apa yang Tuhan nyatakan dan berikan kepada kita. Kita tidak mau hitung-hitungan berapa jumlah uang yang kita berikan, berapa sumbangan yang kita keluarkan untuk merayakan sukacita Natal. Karena sukacita kita menyambut kelahiran Tuhan sama seperti orang Majus membuka harta bendanya bagi Tuhan. Itu adalah kerinduan kita untuk melayani Tuhan dan menyambut Dia. Tetapi sukacita Natal tidak hanya sampai kepada suasana seperti ini saja, suasana yang meriah. Mari kita juga berkomitmen melalui sukacita Natal, kita juga mau berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan, dengan arah Tuhan. Jikalau dulu kita berjalan dalam kegelapan, marilah kita berjalan dalam terang Tuhan. Biarlah terang firman Tuhan menyertai kita, menuntun kita sepanjang hari-hari hidup kita. Amin. Doa syafaat kami minta kepada Bapak Pendeta Wahyu. Mari kita berdoa, bersyukur atas pemberitaan firman yang diberitakan. Kita berdoa. Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, menundukkan pikiran dan meneduhkan hati kami. Kami tunduk di hadapan-Mu, kami memuji Engkau, menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan muliakan.
Kami berterima kasih atas kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Itu memproklamirkan bahwa kasih Allah berlaku bagi kami manusia yang dipenuhi dengan lumpur dosa. Kami diselamatkan dari kematian yang kekal. Hal demikian juga hendak menegaskan betapa berharganya kami di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh mensyukuri kebaikan-Mu itu, kasih-Mu itu lewat kehidupan kami. Kami menerima kasih dan kami boleh berbagi kasih pula dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih atas pemberitaan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Isolina, yang telah menguatkan iman percaya kami dalam Natal tahun ini, bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup, membangun relasi yang intensif dengan Tuhan, maka selalu ada jalan terbaik yang Tuhan persiapkan bagi kami semua ketika kami diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan kehidupan. Kami sadar ya Allah, ketika kami diizinkan menjalani hidup di dunia ini, tidak selalu hal-hal yang baik, yang indah, bahagia dan sukacita kami alami dan terjadi. Pasti akan selalu pula ada hal-hal yang tidak menyenangkan, mungkin mengecewakan kami. Apa yang kami harapkan yang terjadi, mungkin sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami. Tapi kami bersyukur memiliki Allah yang selalu memberikan kekuatan di hati kami, memimpin dan menuntun kami sehingga tetap kuat dan semangatlah kami menjalani hari-hari hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memimpin kami di jalan yang baik, di jalan kebenaran Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan terus berjalan karena Tuhan menuntun kami. Terima kasih Bapa untuk refleksi, untuk renungan dan khotbah Natal yang sungguh menguatkan kami bahwa ketika kami bergantung kepada-Mu, maka Engkau akan memimpin kami di jalan yang baik, di jalan yang benar. Seluruh keberadaan kehidupan kami sidang masa raya Natal malam hari ini hadir. Tuhan memberkati kami, limpahilah kami dengan kasih karunia dan berkat yang datang daripada Engkau. Kami berdoa bagi orang-orang yang memerlukan, bagi orang-orang miskin, janda duda, anak yatim piatu yang tidak bisa merasakan sukacita Natal sebagaimana yang kami rasakan dalam perjumpaan di gedung gereja ini malam ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan hadir menolong, memberkati mereka, menaruh sukacita sejati di hati dan hidup mereka, sehingga tetap semangat dan sukacita mereka menjalani hidup. Tuhan akan memimpin mereka menuju kasih karunia dan berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi mereka. Inilah rangkaian sel dan doa kami ya Allah. Kami serahkan hidup kami hari ini dan hari-hari ke depan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai